Perusahaan kami siap membangun sekolah untukmu, Tuan. Semua kebutuhan mereka akan terpenuhi. Tuan Fias, kami ingin mendukungmu dalam tujuan mulia ini. Perusahaan kami ingin menanggung semua biaya pendidikan anak-anak ini. Yang dibutuhkan mereka hanyalah cinta. Terima kasih. Sebentar ya, nanti aku kembali lagi. Naren? Naren, tunggu. Eh, Naren, tunggu. Naren, tolong dengarkan aku dulu. Sponsor itu sudah datang untuk membantu kita. Mereka di sini untuk kepentingan mereka, bukan untuk kita. Terus, Mereka ingin nama perusahaan mereka menjadi terkenal, hanya itu. lalu apa masalahnya? Semua orang di dunia memang seperti itu, kan? Yang harus kita pikirkan yang terbaik untuk anak-anak. Biarkan semua orang melakukan yang diinginkan. Uang memang sesuatu yang penting bagi kehidupan. Naren, dengar. Kau harus bisa menerima semua kenyataan ini. Tidak bisa semuanya sendiri. Semua ini di luar pemahamanku. Tidak usah memikirkan masalah itu. Kau tinggal berdiri di sampingku, biarkan aku yang menangani semuanya. Ayo ikut aku, ayo. Bukan hanya dari Supriya, tapi Naren juga dapat dukunganku. Aku akan mengajari anak-anak di sana. Apakah kalian berdua sudah gila? Bagaimana kau bisa berpikir untuk pergi ke tempat kotor itu? Tapi itu bukan kotor, itu perbuatan baik. Apa maksudmu, Harsa? Aku setuju bahwa niat Naren baik. Tapi dia juga bisa melakukan ini di tempat lain. Iya, benar. Tapi ayah kita berkeinginan untuk membuka sekolah untuk anak-anak di Ranggali. Hentikan, Harsa. Apapun yang dilakukan Naren hari ini adalah karena pengaruh ayah padanya. Dia tidak bisa memberi kita kebahagiaan saat masih hidup. Dan dia tidak membiarkan kita damai setelah dia mati. Dengar, Haris. Kenapa sampai saat ini kau sangat membenci ayah? Siapapun dia akan selalu menjadi ayah kita sampai kapanpun. Apa begitu sulit bagi kita untuk menghormatinya? Apa kau suka kalau nanti Naren anakmu membencimu? Aku tahu kalau kau saat ini sedang marah. Tapi kemarahanmu itu harus kau tunjukkan pada orang-orang yang mencoba memperlakukan Puja dengan kurang ajar di Ranggali. Kami merasa sangat beruntung karena kalian mau membantu untuk mengajar anak-anak. Terima kasih untuk kalian. Yang pertama, anak-anak ini membutuhkan tempat untuk belajar. Jadi kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tuan Fias, perusahaan kami mengambil tanggung jawab untuk mendidik anak-anak ini. Terima kasih. Oh iya, ada satu lagi. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, kandang hewan-hewan Naren hancur karena terlalap api dalam kebakaran pada waktu itu. Uang asuransi memang sudah diterima, tapi jumlahnya tidak cukup. Semoga kalian mau membantu kami. Itu tidak masalah. Besok kami akan ke sini untuk menyelesaikan masalahnya. Terima kasih banyak. Terima Iya. kasih ya. Sama-sama. Sebelum kau mengatakan sesuatu padaku, aku hanya ingin mengatakan bahwa apa yang kau anggap sulit, pasti bisa diselesaikan dengan usaha keras. Kau boleh terus bersikap praktis. Haris, aku yakin ada yang telah mempengaruhi Naren. Aku minta maaf untuk mengatakan ini. Tapi keputusanmu untuk membawa Puja pulang, itu salah. Kita harus mengambil keputusan secepatnya. Kita tidak bisa hanya duduk diam melihat Naren menghancurkan hidupnya. Haris, kau baik-baik saja. Kau benar, Rakesh. Aku harus mengambil keputusan.
Aku tahu siapa yang bisa membantuku dalam masalah ini. Nah, anak-anak, coba katakan, apa keinginan kalian dalam hidup ini? Jadi guru, sama seperti Kak Naren. Kalau aku mau jadi dokter. Aku ingin jadi insinyur. Aku mau jadi pilot. Wah, itu bagus. Tapi kita semua tahu bahwa kita harus bekerja sangat keras untuk mencapai sesuatu. Kak Naren sudah mendidik kami, jadi kami akan belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana Kak Naren bisa mengajarimu semuanya? Setiap mata pelajaran membutuhkan guru yang berbeda. Itulah yang dikatakan Kak Mayang. Apa itu berarti kita tidak akan maju? Dengar Naren, kita sudah memberikan anak-anak ini mimpi. Tapi kita juga harus mengajari mereka cara menggapai mimpi-mimpi itu. Seberapapun baiknya kau mengajar mereka, mereka tidak akan mungkin mampu bersaing dengan anak-anak lain sampai mereka mendapatkan sekolah yang bagus dari guru yang baik. Kalau mereka tidak belajar dengan anak-anak lain, maka mereka tidak mungkin akan mendapatkan kepercayaan diri. Benar kan, Naren? Mereka harus mendapatkan pendidikan bersama dengan anak-anak lain, bukan terpisah seperti ini. Iya Ratna, aku akan memberitahu guruku, jangan khawatir. Baik, jaga dirimu, sampai jumpa. Nilima. Haris, semuanya baik-baik saja? Ya, tentu saja. Nilima, apakah guru masih di Rishikesh? Iya, tentu saja. Kau tidak akan mempercayainya, tapi semua temanku telah menjadi pengikutnya guru. Oh iya, dia juga bertanya padaku tentang dirimu. Dia sangat khawatir. Dia tanya apa masalahmu sudah terpecahkan. Nilima, apakah kau bisa mengatur pertemuan untukku dengannya? Jika memungkinkan hari ini. Iya Haris, tentu saja. Aku akan mengirim alamatnya padamu secepatnya. Aku akan bicara dengannya sebelum kau sampai di sana. Terima kasih. Sepertinya sekarang, Haris sudah termakan umpannya. Kami melihat kalian berdua di TV. Itu adalah momen yang membanggakan. Dan kami siap menerima anak-anak itu di sekolahan kami. Tapi kami perlu nama orang tua anak-anak itu. Iya, wanita-wanita ini adalah ibu tunggal. Kenapa kalian sebagai suami istri tidak memberikan nama kalian saja? Maaf, tapi kami bukan suami istri. Begini Tuan Fias, anak-anak dari keluarga biasa datang ke sekolahan kami. Orang tua akan mengajukan keluhan tentang hal ini. Aku tidak ingin itu menjadi masalah besar nantinya. Jadi kau harus memberikan namamu sebagai orang tua anak-anak. Kalau tidak, dengan menyesal, aku tidak bisa memasukkan mereka ke sekolahan ini. Apa yang ingin kau katakan? Kami bisa memahami semua masalahmu, tapi tidak apa-apa. Setelah ada liputan media, banyak sekolah siap memberikan izin masuk pada anak-anak itu. Dan mereka pasti akan merasa bangga karena telah melakukannya. Tapi bukan apa-apa. Terima kasih. Ayo kita pergi, Naren. Tunggu Tuan Fias. Kami siap menampung anak-anak itu di sekolahan ini. Walau hanya nama ibu yang disebutkan? Ya, tentu saja.
Dia sangat naif. Bagaimana bisa seorang ayah hanya diam saja dan menyaksikan putra satu-satunya menuju ke kehancuran? Aku datang untuk meminta bantuanmu dan menemukan solusi untuk masalah ini. Katakan padaku bagaimana aku bisa membuat Naren memperbaiki hidupnya. Tolong bantulah aku. Aku mohon padamu. Mengapa kau harus berbohong tentang kuil? Kalau kebohongan bisa memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak, maka aku siap berbohong setiap saat. Oh ya Naren, bersikap baik dan jujur itu memang sangat baik. Tapi itu tidak akan terlalu membuat kita berhasil. Sesekali tidak begitu tidak apa-apa. Sudah, kau tidak usah memusingkan hal itu. Ayo, kita beritahukan pada anak-anak. Mungkin bagimu ini bukan masalah besar, tapi kau telah membuat kehidupan semua orang di Ranggale menjadi istimewa. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Tidak apa-apa untuk berbangga sedikit sesekali atas perbuatan baikmu. Aku ingin mengatakan sesuatu. Naren cukup naif. Tapi ada seorang gadis yang terus berada di sekitarnya. Gadis yang seusianya. Dan gadis itu selalu bersamanya. Benarkah begitu? Seorang ayah harus memberi ruang baginya untuk mempunyai seorang teman. Sebenarnya, Naren khawatir dengan luka yang menimpa Puja. Dia tiba-tiba berdiri dan pergi. Naren ada di Ranggali, Paman. Cara kalian mendukung satu sama lain patut dihargai. Boleh aku tahu apa hubungan kalian berdua? Apa kalian suami istri? Gadis itu membuat Naren terpisah dari yang lain, Haris. Sebelum Naren berada di jalan yang salah karena perbuatan gadis itu, kau harus membuat gadis itu meninggalkan rumahmu. Aku tahu apa yang mengganggumu, Haris. Tapi kau harus mengambil keputusan untuk masa depan putramu. Jika terlalu lama ditunda, maka itu dapat merusak masa depan Naren. Itu sebabnya kau harus mengusir gadis itu secepatnya. Jika bisa, lakukanlah besok. Ketika aku mulai mengajar Gudia, aku tidak tahu perjalanan ini akan membawaku sejauh ini. Kau harus mendampingiku dalam perjalanan ini. Walaupun aku tidak setuju dengan cara pragmatismu ini. Tapi caramu yang tidak biasa ini telah membantuku memecahkan banyak masalah. Aku tidak bisa menyangkal itu. Tidak, Naren, aku tidak melakukan apa-apa. Tidak apa-apa untuk sedikit berbangga sesekali atas perbuatan baikmu. Dan aku ingin memberimu hadiah karena telah mendampingiku. Tidak usah. Tidak usah memberiku apa-apa. Ini bukan tentang perlu atau tidak. Aku ingin memberimu hadiah, itu saja. Dan hadiah ini bukanlah sebuah hadiah yang praktis.
Ini akan melindungimu dari sinar matahari. Kau memberikan payung padaku. Kenapa? Memangnya kenapa dengan payung? Ini hal yang bermanfaat. Jika bukan yang ini, bagaimana kalau ini? Tapi kenapa payung? Kau tidak suka ini. Terima kasih. Kau akan memberikan hadiah pada seorang gadis, kan? Kau akan belajar bela diri. Ini akan membantumu berlatih. Dengar, Naren. Jangan pernah memberikan gadis hadiah seperti itu, karena dia pasti akan segera meninggalkanmu. Apakah kau suka sesuatu yang lain? Aku ingin sesuatu yang penuh warna. Karena hidup harus sedikit berwarna. Kenapa para gadis begitu serakah soal pakaian? Kau sudah memiliki begitu banyak pakaian. Ya sudah, ayo pergi. Kau suka yang ini? Aku harap kualitasnya bagus. Aku tidak pernah mendapat hadiah yang lebih baik dari ini. Baiklah. Tolong bungkus yang ini. Dengan siapa Candani bicara? Kalau orang berhenti datang ke Ranggali, tidak akan ada pertunjukan tarian. Bagaimana kita membesarkan anak-anak? Seharusnya kau memikirkan hal itu sebelum menangkap raja. Kau tidak pernah tahu kapan media akan muncul dan kamera di tangan mereka. Tolong cobalah untuk... Tidak ada gunanya memohon padaku. Teruskan saja mempercayai orang luar. Panggil Naren sekarang. Biar kulihat bagaimana dia akan memecahkan masalahmu ini. Dengarkan aku dulu. Tunggu. Bagaimana reaksi Paman? Apa Paman telah yakin kalau dia harus mengusir Puja? Belum. Tapi dia cukup kaget setelah mendengar semua itu. Dan tidak butuh waktu lama bagi seseorang yang sedang kebingungan untuk menyerah. Aku akan memastikan agar pelayan itu pergi untuk selamanya. Benar, Bu. Urusi saja Paman Haris dan aku akan mengurus Naren. Kali ini Naren akan senang melihat Puja pergi. Naren, bagaimana kau akan melakukannya? Beri aku waktu, Bu. Aku minta kalian berdua tidak usah khawatir. Cepat atau lambat semua ini akan terjadi. Tapi kau harus mencari sumber penghasilan lain. Bagaimana bisa bertahan kalau tidak bekerja? Siapa yang akan memberikan pekerjaan pada kami? Kau akan mendapatkan pekerjaan. Bagaimana jika wanita ini datang dan bekerja di perkebunan kita? Kami menanam sayuran dan buah-buahan organik di perkebunan milik kami. Dan kami juga punya beberapa hewan. Saat ini kami sedang berusaha mengembangkan bisnis perkebunan kami. Untuk itu, kami banyak membutuhkan tenaga kerja. Jika kau mau, kau bisa bergabung dengan kami. Baiklah. Bagus. Aku akan menyuruh Pak Misra untuk memperbaiki semuanya. Ini untuk pertama kalinya Naren berbicara tentang memperluas bisnisnya. Tuan Fias pasti akan senang melihat perubahan ini pada Naren. Tolong beritahu pada semua wanita yang lainnya. Nanti aku beritahu. Tunggu sebentar. Halo, Paman. Apakah kau bersama dengan Naren? Tidak, Paman. Baik. Oh ya, Puja, tolong temui aku di Garden Route secepatnya ya. Ini penting sekali. Dan tolong, jangan bilang kepada Naren kalau kau akan bertemu denganku. Aku akan menemuimu di sana 1 jam lagi. Sampai jumpa. Jadi,
Telepon dari siapa? Telepon dari sekolah. Sepertinya aku meninggalkan beberapa dokumen di kantor. Aku akan mengambilnya. Kalian berdua langsung saja ke peternakan. Em, Sebentar lagi aku kembali ke sana. Puja, bagaimana dengan sekolahmu? Aku tahu Paman pasti sangat kesal karena Naren pergi ke Ranggali, kan? Tapi dia juga telah menyebarkan banyak kebaikan di sana. Dia membuat masa depan anak-anak di sana menjadi lebih baik. Dia juga mendapat dukungan dari beberapa sponsor. Eh, itu sangat bagus, Puja. Aku akan pergi ke Dehradun untuk urusan bisnis. Kenapa kau tidak ikut saja denganku? Kau bisa memberitahuku tentang detail tugas sekolahmu dalam perjalanan. Baiklah, Paman. Ayo kita pergi. Naren, kami dapat telepon dari Puja. Kami senang mengetahui anak-anak bisa diterima di sekolah yang sangat bagus. Jadi perusahaan kami akan menyetor uang sekolah mereka besok. Anggaran untuk membangun kandang sudah siap. Apa kau ingin melihatnya? Aku ingin tahu, apa kau menginginkan beberapa fasilitas lain untuk kandangmu? Tidak. Kalau begitu, kita akan memulai proses selanjutnya, Tuan. Bisakah kau memberitahu kami di mana papan nama perusahaan akan dipasang nantinya? Aku kira hanya Puja yang bisa memberitahumu. Aku bisa memberitahumu setelah aku bicarakan dengannya. Baiklah, tidak masalah. Kapan kami dapat kabarnya? Sebenarnya dia sedang keluar untuk urusan pekerjaan. Aku akan bicarakan dulu dengannya. Baiklah. Baiklah. Paman, tadi media memuji Naren atas pekerjaan yang telah dilakukan. Saat anak-anak melakukan sesuatu yang baik, maka penghargaannya jatuh pada orang tua mereka. Jadi mulai sekarang, Paman harus merasa bangga pada Naren. Aku akan selalu berterima kasih kepadamu. Dia tahu kalau aku tidak bisa menangani semua urusan ini. Mana dia, Pak? Ada telepon dari Naren. Saat ini dia pasti mencari. Jangan, jangan Puja. Tolong, jangan angkat telepon. Tolong. Kenapa tidak mengangkat telepon? Atau mungkin dia sedang ke sekolahan, urusan pekerjaan. Puja sibuk dengan urusan pekerjaannya. Bisakah kalian kembali lagi nanti? Baiklah, tidak masalah. Terima kasih. Baiklah, Pak. Tidak masalah. Terima kasih. Apa katamu, pendeta? Apakah Puja benar-benar memberitahumu bahwa dia menikah dengan Naren? Benar? Mereka pasangan yang sempurna, kan? Apa Anda mendengar itu dari orang lain? Atau Puja sendiri yang mengatakan bahwa mereka adalah suami dan istri? Nah, aku punya banyak pengalaman dalam hal ini. Cara dia menjaga Naren dan mengelola pengeluaran meyakinkanku bahwa mereka adalah pasangan yang sudah menikah. Kau masih bujangan. Nanti saat menikah kau akan tahu. Apa kau dengar yang dikatakan pendeta? Naren, Puja dan kau. Jika ada gadis lain yang melakukan itu baru masuk akal. Bagaimana Puja bisa mengaku sebagai istri Naren Fias dan menantu dari Haris Fias? Ini akan menyebabkan keributan. Puja, aku datang ke Dehradun untuk mengantarmu. Karena kau adalah api, Puja. Dan mulai saat ini kau tidak perlu kembali ke rumah Fias lagi. Paman, apa aku setelah melakukan kesalahan?
Kenapa Paman tiba-tiba memecatku? Puja, jujur saja, kau telah melakukan banyak hal untuk Naren. Aku selalu berterima kasih padamu untuk hal itu. Tapi aku tidak setuju dengan banyak hal yang kau lakukan. Dan kau tahu apa yang sedang aku bicarakan. Puja, terkadang dalam hidup, seseorang terpaksa mengambil keputusan yang sangat sulit. Itu bukanlah keputusan yang mudah bagiku untuk mempekerjakanmu. Tidak mudah bagiku mengambil keputusan ini hari ini. Puja, kau adalah gadis yang baik. Hidupmu pasti akan sukses. Jika kau membutuhkan sesuatu, maka kau jangan ragu untuk langsung menghubungi diriku. Dengan senang hati aku akan membantumu. Tapi aku minta maaf. Aku tidak bisa membiarkanmu melanjutkan pekerjaan ini. Paman telah membuat keputusan. Dan aku tidak butuh penjelasan. Tapi tolong biarkan aku memberitahu Naren tentang ini. Dia pasti akan merasa sangat khawatir. Biarkan saja dia khawatir. Aku sama sekali tidak peduli. Selain itu dia tidak melakukan sesuatu yang berharga. Dia hanya mengajar anak-anak Ranggali. Dan mengenai para jurnalis itu, saat ini mereka menulis tentang Naren. Tapi beberapa hari mereka akan melupakannya dan memuji orang lain. Akan tetapi orang-orang tidak akan begitu mudahnya melupakan hubungan keluarga kami dengan Ranggali. Tidak, Paman. Tolong bicaralah dengan Naren sekali saja. Tidak, Puja. Jangan mencoba membenarkan apa yang telah Naren lakukan. Aku akan memberitahunya bahwa kau telah pergi. Puja, aku tahu. Aku telah berjanji untuk memberikan kompensasi. Dan aku tidak akan menarik kata-kataku. Kau bisa mengambil berapapun yang kau inginkan dengan ini. Dan aku tidak akan pernah menanyakan apapun kepadamu. Terimalah. Terima kasih, Paman. Tapi Paman seharusnya tidak perlu melakukan ini. Pamanku selalu mengajariku untuk menjaga harga diriku. Aku tidak akan melupakan apa yang telah diajarkannya. Bibi Supriya sudah membayar biaya operasi pamanku. Dan aku merasa sangat berhutang budi padanya. Puja, ada hal lain yang perlu aku sampaikan. Untuk selanjutnya, kau tidak boleh berhubungan lagi dengan Naren. Bahkan tidak melalui telepon. Apa kau bisa berjanji kepadaku? Paman, aku berjanji pada Paman. Aku tidak akan pernah mencoba menghubungi Naren lagi, sampai kapanpun. Tapi Paman, sebagai gantinya, aku juga ingin Paman berjanji padaku. Naren sudah menempuh perjalanan panjang dalam perjalanannya ke arah kebaikan. Tapi jalannya itu masih sangat panjang, Paman. Kalau Paman mau membantunya, maka dia akan mencapai tujuannya dengan sangat mudah. Tidak ada yang membuatnya berubah, kecuali cinta dan sayang Paman. Apa Paman siap menjanjikan ini padaku? Jangan khawatir, Puja. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Dan Puja, jika kau mau, aku bisa mengantar ke rumahmu di Dehradun. Aku bahkan bisa bicara dengan paman dan bibimu juga. Terima kasih, Paman. Aku bisa sendiri. Aku akan pergi dan aku akan membereskan tasku. Tasmu sudah dikemas. Dan sudah ada di bagasi mobil.
Aku tidak mengerti alasan Paman di balik keputusan Paman. Tapi apapun alasannya, Paman hanya menginginkan yang terbaik untuk Naren. Puja dan aku belum menikah. Bagaimana Puja bisa mengatakan bahwa dia adalah istri dari Naren Vyas? Puja dan aku belum menikah. Jika itu benar, itu berarti Puja berbohong padaku agar bisa menggunakan kuil dan tempat pertapaan. Dia melanggar aturan organisasi kami. Hidup itu harus sedikit berwarna. Aku belum pernah dapat hadiah yang lebih baik dari ini. Mayang, Ya, Naren. Puja banyak membantuku di sekolah anak-anak itu. Sebagai tanda terima kasihku, aku ingin menghadiahkannya gaun ini. Tapi mungkin hal-hal materialistis seperti ini lebih senang daripada terima kasihku. Dia membantuku selama ini untuk mendapatkan hadiah seperti ini. Hadiah ini, tolong berikan hadiah ini padanya. Dan minta dia untuk tidak memasuki ruanganku lagi. Aku tidak ingin dia berada di dekatku. Tidak, Naren. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak benar. Puja! Tapi Puja, kenapa tiba-tiba? Kenapa kau membawa begitu banyak tas? Ibu kan tahu kalau Puja sangat peduli pada ayah. Dia pasti mengambil cuti untuk proses penyembuhannya. Benar kan, Puja? Tidak. Sebenarnya aku sudah berhenti bekerja. Kenapa? Sebenarnya itu bagus, Paman. Kalau aku tidak berhenti, maka aku tidak akan bisa merawat pamanku yang baik ini di sini. Puja, aku sudah baikan. Jadi tidak perlu kau berhenti dari pekerjaanmu, nak. Paman, jujur saja. Aku tidak suka berada di sana. Aku benar-benar merindukan kalian. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Syukurlah kau sudah kembali. Setidaknya sekarang rumah ini akan ceria lagi. Iya, ya. Itu bagus, karena partnerku sudah kembali. Dan yang harus kau tahu, Puja, keluarga Vyas itu baik. Aku bersyukur. Kau saat itu tidak mendengarkan kami. Jika suatu saat kau ingin bekerja lagi di sana, kami tidak akan melarangmu. Paman, sekarang yang aku inginkan Paman cepat sembuh. Nanti kita bicarakan tentang pekerjaan lain. Hai Puja, apa kabar? Baik. Bagaimana kabarmu? Kabarku juga baik. Aku merasa Puja tidak berhenti. Ada apa sebenarnya? Apakah dia dipecat? Apa? Puja kembali ke Dehradun? Untuk selamanya? Benar. Dia ingin tinggal bersama pamannya untuk merawatnya. Itu sebabnya aku tidak bisa menolak permintaannya. Tapi Haris, Puja tidak mengatakan apa-apa tadi pagi. Itulah yang kumaksud, Harsa. Kita semua tahu bagaimana Su selama ini memanjakan pelayan itu. Bahkan dia selalu memperlakukannya seperti anggota keluarga. Setidaknya karena rasa hormat, dia seharusnya memikirkan tentang Su. Setidaknya dia bisa memberitahunya sebelum pergi. Dia memang egois. Cukup, Nilima. Aku tidak mengerti ini. Kenapa kita harus mendiskusikan semuanya dengan sangat rinci? Aku sudah memberitahu bahwa Puja tidak akan bekerja di sini lagi. Itu saja. Tidak usah banyak tanya. Sini,
Katakan dengan jujur. Apa yang sudah kau lakukan? Apa yang terjadi? Sampai mereka memecatmu. Tidak, Bibi. Aku yang berhenti Kau? bekerja. Simpan kata-kata manismu itu untuk pamanmu. Kau tidak bisa membohongiku. Aku bisa lihat ekspresi di wajahmu. Aku tahu sejak awal, keluarga kaya itu tidak bisa dipercaya. Majikanmu Nyonya Fias bersikap sangat manis tempo hari. Dia membual setinggi mungkin agar kau mau merawat putranya. Dia bilang akan menjagamu. Tapi sekarang, katakan padaku, apa kau sudah melewati Bibi. batas? Tidak seperti itu kejadiannya. Lalu apa? Kau akan memberitahu aku atau aku akan menelpon Nyonya Fias? Jangan, Bibi. Tolong. Tidak usah melakukan itu. Kenapa, Puja? Aku setuju dengan ibu saat ini. Kau coba sembunyikan sesuatu dari kami. Terakhir kali Tuan Fias datang ke sini untuk membawamu kembali. Kau tidak memberitahu kami apa-apa. Tapi mereka tidak bisa terus memanfaatkanmu seperti ini. Kenapa menurutmu begitu, Anuj? Aku sudah katakan kalau Puja, aku... aku mohon. Kau tidak harus memberi kami penjelasan ini. Sikap mereka terhadapmu itu tidak profesional. Walaupun kau membela mereka, itu tidak akan mengubah kenyataan. Jangan coba-coba memberiku alasan kalau pamannya sedang sakit. Kalau memang yang dikatakan kau itu benar, kenapa kau tidak berani menatap mataku? Supriya, aku mohon. Tinggalkan aku sendiri. Aku sudah cukup stres. Kalau begitu ceritakan masalahnya padaku. Kita sudah memutuskan untuk membawa Puja ke dalam keluarga ini. Dan sekarang dia sudah pergi meninggalkan kita. Aku juga punya hak untuk mengetahui alasan dibalik semua ini. Aku tidak ingin dia mengetahui apapun seperti kejadian terakhir kalinya. Baiklah, baiklah. Jika itu yang kau inginkan akan kuceritakan. Aku memecat Puja dari pekerjaannya. Aku ingin hidup Naren lebih baik. Tujuan apa yang ingin kau dapatkan dengan memisahkan Puja dari Naren? Dan apa yang membuat kau melakukan semua ini? Sebenarnya, Nilima memperkenalkanku pada seorang guru. Guru Paramcit Sastri. Dia adalah orang suci yang terpelajar dan terkenal. Dan yang paling hebat adalah dia sangat berbeda dari orang suci lainnya. Yang dilakukannya sangat mudah dan praktis. Dia mengatakan padaku bahwa menjauhkan Naren dari Puja akan membuat Naren berubah. Dan kau boleh percaya atau tidak. Tapi dia adalah orang yang mencegah kedatangan Ibu Bola. Kau pun akan merasa senang setelah bertemu dengannya. Ketika tangan orang itu memberkatimu, kau akan merasakan perasaan tenang dan damai. Aku tidak ingin bertemu guru manapun. Dan sejak kapan kau mulai percaya pada semua hal seperti ini? Dengar, Supriya. Kita telah melakukan berbagai cara untuk merubah sikap Naren. Apa salahnya mencoba satu cara lagi? Mungkin guru itu bisa mengubah Naren sepenuhnya. Tidak seorang pun, kecuali Dewa Wisnu yang memiliki kekuatan untuk mengubah seseorang. Jangan gunakan Naren sebagai alasan untuk menyembunyikan ketakutanmu. Terserah kau mau berpikir apapun. Tapi Naren tidak boleh mengetahui hal ini. Dan ingat, kau juga tidak boleh terus berhubungan dengan Puja. Apa kau mengerti? Ada apa Mayang menelponku? Mungkin ini berkaitan dengan sekolah. Halo? Puja, kau di mana? Tolong segera hubungi Naren. Naren sangat marah sekarang. Marah? Marah kenapa? Naren mengetahui bahwa kau berbohong kepada pendeta tentang kalian yang sudah menjadi suami istri. Rampal, Iya, tolong Tuan. suruh Puja menemuiku. Tuan Naren. Puja tidak ada di rumah. Dia sudah kembali ke rumah, kan? Belum, Tuan. Tanyakan padanya kapan datang. Baiklah. Su, kau ingin mereka menikah. Tapi aku akan merusak rencanamu. Naren yang malang, ketika dia tahu kalau Puja telah pergi dari rumah ini. Kita semua tahu bagaimana dia sikapnya nanti. Su,
Bagaimana kau akan menghibur putra kesayanganmu? Kenapa Puja sampai takut menghadapiku? Dia harus menjawab pertanyaanku. Mulai sekarang, kau tidak boleh lagi berhubungan dengan Naren. Kau bahkan tidak boleh menelponnya. Kenapa tidak mengangkat teleponnya? Kau berbeda dari yang lain. Kalau telepon darinya ku angkat, kau pasti menanyakan keberadaanku. Bagaimana aku bisa berbohong padamu?